sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau
selamat hari Minggu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan kendor untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk badan yang sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah online, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, sehingga firman-Mu itu boleh tumbuh di tempat yang subur. Mereka akan berbuah lebat dan banyak menghasilkan buahnya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini Kak Yeni mau memberikan tema tentang salam damai, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dibuka semuanya ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalian simak semuanya. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mau berhenti di sini ya. Di dalam setiap acara ataupun di pidato kenegaraan, kalian seringkali mendengar salam pembuka dan penutup ya. Orang itu kadang mereka memberikan salam pembuka dan salam penutup itu dengan berbagai bahasa agama. Misalnya Assalamualaikum, ya kan, Shalom. Terus ada lagi yang Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, ya kan, kalian pasti ingat. Dan sering kali ada istilah seperti itu. Itu adalah salam pembuka. Ya, jadi mereka yang mendengarkan itu tahu, oh agamaku disebut, pasti tahu. Itu untuk apa? Karena mereka akan biar bisa menghormati antara agama satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga akan ada damai. Kalau mereka saling menghormati, pasti ada damai, ya. Kata damai. Damai itu adalah sesuatu yang tentram. Tidak ada peperangan, aman, tidak rusuh. Itu adalah damai. Rasanya enak gitu, ya. Tidak ada yang berantem, tidak ada yang saling iri hati. Wah, pasti ada damai sejahtera. Itu adalah damai. Kalau kita memiliki musuh itu mana enak? Nggak akan enak adik-adik, ya. Kita memiliki musuh itu rasanya aduh, pengennya itu cepet damai, ya enggak? Tapi kalau kita punya musuh, misalnya adik kita aja berantem sama adik kita, rasanya udah nggak enak. Kalau punya musuh, rasanya hati ini nggak akan damai sejahtera. Tapi kalau kita memiliki hati, kita mau berdamai dengan diri sendiri, pasti ada sesuatu yang enak selalu. Kita merasa nyaman. Makanya di dalam hati kita harus selalu roh kasih di dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain itu kelihatan loh. Mama, papa, adik, kakak, teman, itu kelihatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi mereka, apalagi mengasihi Tuhan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi Tuhan kita nggak kelihatan. Ya, ingat itu. Berikan roh kasih itu senantiasa itu terus meluber di dalam hati kita, sehingga akan terjadi damai sejahtera di dalam hati kita. Kita harus belajar untuk saling mengasihi kepada siapapun juga itu.
teman kita, adik kita, saudara-saudara kita, biar kita akan selalu bisa membawa damai sejahtera kepada semua orang. Ya, itu adalah damai. Mungkin kita dalam kehidupan kita seringkali kita tidak bisa mengampuni orang. Misalnya nih, kalian berebutan sama roti sama adik. Kamu jadi dendam. Awas ya, nanti kalau nggak ada mama, aku balas. Awas ya, nanti akan aku godain. Nah, itu artinya kamu belum bisa mengasihi. Ya, itu belum bisa mengasihi. Orang yang mengasihi, ya, itu selalu mau mengalah. Ya, mau memberikan yang terbaik. Itu mengasihi adik-adik. Mau kita mengalah. Kalau kita mengalah itu belum tentu kalah loh. Ya. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi siapapun itu. Ya. Kadang kita memang manusia itu tidak luput dari salah. Ya. Seringkali kita berbuat salah. Itu adalah sifat manusia. Tapi kita harus belajar untuk jangan sampai kita itu tidak mengasihi. Jangan sampai kita itu berbuat salah. Kita harus belajar. Caranya gimana? Kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Ya. Kelemahan dan keterbatasan kita itu tidak menjadi alasan untuk terus kita hidup di dalam dosa. Nggak bisa mengampuni, suka menyontek, suka marah-marah, nggak bisa. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita, kenakalan kita, kejengkelan-kejengkelan kita, kemarahan kita, sakit penyakit Tuhan Yesus itu sudah tanggung di kayu salib. Ya, jadi nggak ada salahnya kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Ya, kita harus mau mendengar nasihat orang lain. Kita harus berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Mungkin di pandemi seperti ini kalian bosan banget, nggak boleh keluar. Kalau keluar pun harus ada prokes. Tapi ingat, tidak selamanya itu seperti ini. Ya, kita harus tetap bersyukur pandemi ini. Kita harus dekat sama Tuhan terus menerus. Karena itu adalah kekuatan kita. Kita minta terus dibentengi sama kekuatan Tuhan, berlapis-lapis, agar kita selalu sehat, kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, tetap itu harus minta perlindungan daripada Tuhan. Ya, kita hidup di dalam Tuhan Yesus harus menuruti dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus berani untuk menolak dosa. Harus berani. Ya, misalnya kita dendam, harus ditolak itu. Marah harus ditolak, jangan marah gitu. Untuk belajar itu. Ya. Kita nggak boleh menjadi seorang yang pendendam. Kita tetap harus mengasihi biar ada selalu damai sejahtera di dalam hidup kita. Harus berdamai dengan diri sendiri. Kita dimarahin karena kita salah, nggak boleh kita membantah. Harus berdamai dengan diri sendiri. Belajar untuk mengasihi. Ya. Itu sebagai anak-anak remaja Kristen harus belajar untuk saling mengasihi. Ya. Kita harus bisa membuat orang lain itu, kalau kita nggak ada sesuatu, kok sepi ya, kok nggak ada. Ya. Kita harus menjadi remaja-remaja Kristen yang berdampak. Kalau nggak ada kita itu sesuatu yang berbeda. Aduh, kok nggak ada ya? Disukai oleh banyak orang. Itu anak-anak remaja kita harus seperti itu, ya. Harus kuat di dalam Tuhan. Oke. Kita loncat di ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hidup di dalam kegelapan. Itu hati kita itu dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dengki. Kalau warna itu udah hitam pekat, nggak boleh, nggak enak seperti itu. Ya, kita harus berdamai dengan diri kita, penuhi hati kita dengan mengasihi. Ya, harus berdamai. Ya, seperti tadi salam pembuka. Wah, rasanya sejuk kalau agama kita disebut. Kita saling
bisa hidup berdampingan dengan agama lain, menciptakan kedamaian. Waduh, rasanya itu enak banget. Ya, tidak ada perang, damai. Ya, makanya jadilah kamu sebagai remaja-remaja Kristen pembawa damai. Remaja-remaja Kristen yang berdampak di sekitar kamu, di sekolah kamu, di lingkungan kamu. Nah, Kak ini punya sebuah ilustrasi. Ada seorang kakak beradik, ya. Mereka itu selalu saling mengasihi, saling mencintai kakak adik ini. Setelah 40 tahun mereka hidup, mereka itu hidupnya sangat rukun. Tapi pada suatu hari mereka itu bertengkar hebat. Mereka tidak ada satupun yang mengalah. Mereka saling membenci, saling mendendam. Akhirnya mereka pisah, tidak mau satu rumah lagi. Yang satu di ujung, satunya di ujung lagi. Sampai adiknya itu mengeruk di tengah-tengah rumah yang satu sama rumah yang dua, itu di tengah-tengahnya itu dikeruk. Sehingga terjadilah sungai yang membelah antara kakak adik ini. Kalau di tengah-tengah ada sungai, mereka susah untuk berkomunikasi. Mereka saling membenci, saling mendendam, saling iri hati. Nah, pada suatu hari rumah kakaknya ini diketuk sama seseorang. Seseorang itu mengetuk. Setelah dibukakan pintu, dia adalah seorang tukang kayu. Dia minta pekerjaan. Saya minta pekerjaan, saya butuh uang untuk hidup. Saya bisa mengerjakan apa aja, dia bilang gitu. Oh, saya ada kerjaan buat kamu. Di rumah sana itu adalah rumah musuh saya. Dan di tengah-tengah kita itu ada sungai yang membentang, sehingga kita tidak bisa lagi berkomunikasi. Nah, paling ujung sungai itu bikinlah tembok yang tinggi sehingga saya tidak bisa lagi untuk melihat dia. Saya udah benci, saya udah kesel sama dia. Oke, saya mau bikin itu. Setelah dipikir-pikir, dia lihat dulu sungainya. Nah, saya minta ini Pak, minta kayu, minta paku, minta semuanya. Akhirnya dia beli. Kakaknya ini beli barang-barang yang diminta tukangnya, dikasihkan. Nih, kamu harus bekerja dan cepat selesai. Setelah bekerja dari pagi sampai sore, ternyata si tukang kayu ini tidak membuat tembok yang sangat tinggi, tapi membuat apa? Jembatan yang menghubungkan antara kakak sama adik tadi. Begitu selesai jembatan itu, kakaknya datang dari bekerja. Dia lihat apa pekerjaan dia udah selesai belum. Tapi apa yang terjadi? Dia lihat ternyata dia membuat jembatan yang sangat bagus. Gimana sih kamu? Tapi dari kejauhan adiknya datang. Adiknya jalan di tengah jembatan, kakaknya menghampiri. Aduh, ini pasti mau perang nih, gitu. Ternyata apa yang terjadi? Adiknya itu minta maaf sama kakaknya. Kak, terima kasih ya sudah dibikinkan jembatan sehingga kita bisa bertemu lagi. Luar biasa. Akhirnya apa? Mereka saling berangkulan adik-adik. Mereka mau saling memaafkan, saling mengasihi. Nah, apa yang kita dapat dari cerita ini? Tuhan ingin kita itu mengasihi sesama kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, sahabat kita, bahkan musuh kita sekalipun. Mengasihi itu tidak terbatas. Dari yang miskin, yang kaya, harus mengasihi. Apapun kesalahan teman kita, adik kita, orang tua kita, kita tetap mengampuni mereka. Ya, itu tetap harus diampuni. Sehingga ada damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati kita. Ilustrasi kedua tadi ya, kita dilahirkan dengan satu hati ya, jadi kita harus menghargai dan memberikan cinta kasih itu dari lubuk hati yang paling dalam kepada orang lain itu dengan tulus. Jangan suka memberikan kasih itu dengan pura-pura. Sedapat-dapatnya harus dengan tulus, tidak harus dengan modus. Aku mau itulah bantuin mama biar nanti aku dapat uang, itu modus. Tapi kita harus mengasihi dengan tulus ya. Belajar untuk mencintai. Jangan pernah mengharapkan orang lain itu mencintai kita dengan cara dan sebanyak yang sudah kita berikan. Misalnya nih, kakak kamu mengasihi kamu 10, tapi kamu harus mengasihi dia bukan 10,
bukan 9, tapi harus lebih. Itu mengasihi dengan tulus. Berikan kepada orang lain kasih itu yang lebih banyak lagi. Ya. Berikan cinta tanpa mengharapkan balasan. Ya. Kalau kita mencintai orang lain, jangan minta balasan. Mencintai dengan tulus. Seperti Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Dia rela mati di salib untuk siapa? Untuk kita. Apa pernah kita membalas cinta kasih Tuhan? Oh, jawaban hanya ada di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya itu sangat-sangat tulus kepada kita. Jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan kita. Dengan cara berdoa, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Ya, ilustrasi tadi memang sangat sederhana, tapi sangat bagus. Ya, kita harus mau mengampuni orang lain. Ya, jangan sampai tidak mengampuni, sangat ngeri. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12. Ketemu? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, harus ada kasih di dalam diri kita, sehingga damai sejahtera itu selalu ada di dalam diri kita. Apapun keadaan kita, ayo luber hati kita, penuhi hati kita itu dengan kasih. Biar ada damai sejahtera itu selalu ada dalam diri kita. Keluarga kita, teman-teman kita bisa merasakan akan dampaknya kalau kita ada di tengah-tengah mereka. Amin. Firman Tuhan cukup sekian. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi, sehingga damai sejahtera-Mu itu ada selalu di dalam hati kami. Kami mau berdampak untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Suara manusia boleh berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus-menerus berbicara kepada mereka. Jadikan mereka berkat untuk orang lain. Berkati sekolahnya, berkati kehidupannya, dan berkati orang tuanya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun dan sakit penyakit apapun Tuhan. Bentengi mereka dengan berlapis-lapis Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.